Iran terus-menerus melancarkan serangan yang membuat negeri Zionis menderita. Pasukan negeri para mullah dikabarkan mengirimkan 80 rudal susulan ke beberapa kota besar di Israel. Bahkan serangan besar ini mendapatkan bantuan dari Houthi yang ikut melakukan gempuran. Gak mau kalah, Israel langsung mengirim serangan balasan dengan menyasar pemukiman. Perang kedua negara ini semakin panas dengan menyasar pusat ekonomi masing-masing. Bagaimanakah kisah perang Israel dan Iran yang semakin memanas? Serangan Iran semakin menggila buat Israel kewalahan. Situasi Israel semakin porak-poranda setelah digempur habis militer Iran. Terbaru, negeri para mullah mengirim 80 rudal susulan ke wilayah utara dan tengah Israel. Negara pimpinan Ayatollah Ali Khamenei membagi serangan menjadi 2 kloter. Hal ini sekaligus menjadikan serangan balasan Iran sebagai yang terbesar di tanah Zionis. Pasalnya, raksasa Asia itu telah menimbulkan kekacauan masif di beberapa kota besar. Sebut saja daerah Bat Yam yang dirundung 35 rudal balistik semalaman. Tercatat setidaknya 6 warga di kawasan tersebut harus gugur sementara 200 lainnya terluka hebat. Nasib serupa turut menghampiri 40 penduduk Rehovot yang berdekatan dengan Bat Yam. Seakan belum cukup, Iran juga melancarkan serangannya di kota Tel Aviv. Akibatnya, sejumlah tempat tinggal harus rata dengan tanah hingga memicu puluhan korban luka. Selain itu, berbagai gedung-gedung tinggi juga dikabarkan hancur lebur. Komando Front dalam negeri Tel Aviv menggambarkan situasi ini sebagai kekacauan yang belum pernah terjadi. Bukannya tanpa alasan, serangan Iran memicu sirine keamanan Israel terus berbunyi tanpa henti. Sampai-sampai jutaan warga terpaksa dilarikan ke tempat perlindungan dan ruang bawah tanah. Di sisi lain, gempuran membabi buta Iran rupanya bikin militer Israel kewalahan. IDF terus mengeluh karena tak sanggup lagi membendung amunisi negeri para mullah. Dalam serangan terakhir, mereka cuma bisa menghalau 7 drone dari total puluhan lainnya. Apalagi militer Israel tengah krisis akibat banyaknya prajurit yang terhantam misil mematikan Iran. Serangan Iran masih berlangsung. Puluhan rudal tambahan diluncurkan ke Israel. Seluruh wilayah kita diserang saat Iran menembakkan proyektil. Tulis pernyataan militer Israel. Kekuatan Iran semakin besar dibantu sekutu. Nasib Israel semakin di ujung tanduk dengan bertambahnya kekuatan Iran. Posisi negeri para mullah semakin kuat karena dibantu Houthi selaku sekutu dalam poros perlawanan AS Israel. Pasukan pejuang dari Yaman ini sebelumnya melakukan serangan ke Israel secara terpisah. Namun arah kebijakan Houthi langsung berubah setelah Iran berupaya dirusak oleh pasukan Zionis. Houthi dikabarkan melakukan serangan terkoordinasi dengan Iran dari Yaman. Tujuannya agar penderitaan rakyat negeri para mullah bisa diringankan setelah Israel dibuat babak belur. Yahya Saree menyebut serangan ke Israel juga membebaskan rakyat Palestina dari penindasan. Kemenangan ini kami persembahkan untuk rakyat Palestina dan rakyat Iran yang tertindas. Operasi ini dilakukan secara terkoordinasi dengan serangan militer Iran terhadap Israel, ungkap juru bicara Houthi tersebut. Selain Houthi, Iran juga mendapat bantuan signifikan dari Pakistan. Buktinya, Shehbaz Sharif selaku Perdana Menteri bakal membela kepentingan Teheran di berbagai forum internasional. Sementara itu, Khawaja Asif menggalang dukungan negara-negara Muslim untuk bersatu bersama Iran. Israel telah menargetkan Iran, Yaman, dan Palestina. Jika negara-negara Muslim tidak bersatu sekarang, masing-masing akan menghadapi nasib yang sama, tegas Asif selaku Menteri Pertahanan Pakistan. Dukungan lain untuk Iran juga datang dari Korea Utara yang ahli membuat rudal. Kim Jong-un dikabarkan masih terus membantu negeri para mullah lewat persediaan senjataan. Politikus 41 tahun ini menyuplai Iran dengan berbagai pengetahuan dalam membuat rudal. Dapatkan sneakers Adidas yang buat stylemu jadi makin keren. Cek linknya di bawah ini. Saling balas serangan lemahkan ekonomi.
Serangan Iran berhasil melumpuhkan sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting milik Israel. Sebut saja situs militer negeri susu yang sampai porak-poranda. Selain itu, negeri para mullah juga menyasar kantor canggih pembuatan nuklir di Hanifa dan Tamra. Gempuran ini merupakan pembalasan usai Israel menyerang gudang nuklir dan kilang minyak. Pasalnya, Israel telah menyerang depo Shahran yang menjadi penopang bagi seluruh warga Teheran. Situs tersebut menyimpan berjuta-juta barel cadangan energi untuk menjalankan industri. Rupanya aksi saling balas ini sudah direncanakan dengan matang kedua negara. Baik Iran maupun Israel sama-sama berambisi melemahkan ekonomi satu sama lain. Bahkan negeri susu melancarkan trik licik dengan menyerang kantor Kementerian Pertahanan. Tak cukup sampai di situ, Israel kembali melancarkan aksi keji dengan menyerang South Pars. Situs ladang gas terbesar yang dimiliki Iran itu diterjang dengan rentetan rudal mematikan. Akibatnya, negeri para mullah terpaksa menghentikan sebagian produksi energinya. Genderang peperangan kian berkecamuk usai Israel membalas gempuran Iran. Kabarnya mereka baru saja membantai daerah pemukiman di Teheran. Bangunan tinggi yang jadi hunian warga pun langsung lumpuh diterjang militer Zionis. Akibatnya, 5 penduduk tak berdosa terpaksa meregang nyawa. Anehnya, Benjamin Netanyahu malah menyalahkan Iran karena cari gara-gara dengan Israel. Padahal politikus 75 tahun itu adalah sosok yang memulai peperangan dengan menyerang negeri para mullah. Rezim Islam yang telah menindas Anda selama hampir 50 tahun mengancam untuk menghancurkan negara saya, Israel. Militer Israel akan menghilangkan semua ancaman ini, ujar Netanyahu. Amerika takut mendapatkan imbas serangan Iran. Ulah Benjamin Netanyahu juga berdampak pada memburuknya hubungan Iran dan AS. Kedua negara yang awalnya bakal berdamai soal nuklir akhirnya harus batal akibat serangan Israel. Kedua negara sebelumnya sudah menemukan titik terang dalam perundingan. Donald Trump sempat menyebut Paman Sam sudah mencapai kesepakatan dengan Iran beberapa waktu lalu. Namun kesempatan antara AS dan Iran malah pupus di tengah jalan. Negeri para mullah resmi membatalkan perundingan dengan AS di Oman baru-baru ini. Rupanya Iran kesal karena berbagai upaya perdamaian dengan Trump kerap dirusak Israel. Tiada gunanya kami ikut serta dalam dialog dengan pihak yang menjadi pelindung dan perpanjangan tangan dari Israel. Tegas Ismail Bagei selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Gak heran tindakan Israel ini membuat Amerika Serikat panik bukan main. Paman Sam diketahui mencari berbagai cara agar tidak menanggung akibat serangan militer Zionis. Buktinya, Donald Trump langsung mengultimatum agar Iran tak menyerang Amerika. Politikus 79 tahun ini menyebut Teheran bakal rata dengan tanah jika nekat merusak fasilitas militer Paman Sam. AS tidak ada hubungannya dengan serangan terhadap Iran malam ini. Jika kita diserang oleh Iran, AS akan menyerang Anda dengan kekuatan penuh pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya, ancam Trump. Trump juga mendesak Israel segera menghentikan serangannya dan berdamai dengan Iran. Iran dan Israel harus segera membuat kesepakatan. Saya yakin pimpinan kedua negara mampu dengan cepat membuat keputusan dan menghentikan perang ini. Tulis Trump di media sosial Truth. Dapatkan celana kargo bahan premium elastis anti sobek cuma 40 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan Israel yang berada di ujung tanduk setelah menyerang Iran, akankah keruntuhan rezim Zionis segera menjadi kenyataan?